Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lama kita tidak ngaji, mari kita ngaji sedikit ngaji tentang apa yang ada di dunia ini, macam-macamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit memberi pengetahuan tentang radikalis. Berbagai macam aliran-aliran di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Wahabi, ada Syiah, ada apalagi macam-macam, dan mereka itu semuanya mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita harus bisa bijak memahami apa yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah. Ahlun artinya keluarga ahli sunnah. Nah, ini sunnah ini perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dilakukan, dan apa yang ditetapkan, ini adalah sunnah. Dan yang dimaksud wal jamaah di sini adalah yaitu orang-orang atau sahabat Nabi yang 4 yang diberi petunjuk oleh Allah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka ini adalah termasuk jamaah atau orang-orang yang diberi petunjuk, atau sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut khulafaur rasyidin. Akan tetapi dalam praktiknya, dalam perkembangan zaman, muncul di Indonesia ada Syiah, ada juga Wahabi. Dan Wahabi ini terbagi menjadi 3. Wahabi menjadi 3. Yang pertama ini adalah Wahabi takfiri. Mereka menganut golongan Wahabi, tetapi mereka tidak merasa mengkafir-kafirkan orang lain. Tetapi mereka, dari mulut mereka, siapa saja yang tidak cocok, tidak sealiran dengan, tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memanggilnya orang kafir. Di luar golongan mereka adalah kafir. Jadi yang pertama adalah takfiri, atau golongan yang sering mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Padahal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada orang yang kafir 80 tahun, sehingga dia mau kurang 1 minggu atau 1 bulan dia mau meninggal, dan dia membaca la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan dia akan menjadi Islam, dan dia akan masuk, dan dia sudah masuk kepada Islam. Akan tetapi mereka
berpendapat bahwa yang tidak sama dengan golongan mereka adalah kafir. Naudzubillah min dzalik. Yang nomor 2 adalah golongan jihadis atau yang disebut orang-orang suka jihad. Kemanapun dia pergi dia jihad. Dan di jihadnya itu aneh. Jihad itu kalau dulu konteksnya Nabi Muhammad SAW berperang karena ditantang oleh orang kafir. Tetapi orang-orang jihadis ini membunuh tanpa perang. Ya, banyak sekali orang Islam yang terbunuh. Nah, mereka itu berpendapat bahwa orang yang tidak segolongan dengan mereka atau orang kafir semuanya harus dibunuh. Karena mereka kafir harus dibunuh. Kenapa tidak diislamkan, tidak didakwai kok malah dibunuh? Ini golongan yang nomor 2 atau jihadis. Ini sudah berada di Indonesia dan sudah sejak lama. Ada bom Bali, ada bom Tamrin dan lain-lain. Ini adalah termasuk jihadis. Yang nomor 3 adalah golongan yang ingin mengganti daripada kedaulatan atau suatu negara yang sudah berjalan dengan khilafah, atau yang sering kita dengar dengan tegakkan khilafah. Solusinya adalah ini adalah orang-orang yang beranggapan bahwa solusi yang terbaik adalah khilafah. Khilafah menurut mereka ya harus mengganti dasar daripada negara yang telah disepakati seperti Indonesia ini. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingin diganti dengan khilafah. Nah, tidak semudah itu. Dulu Indonesia ini merdeka dengan berbagai macam pengorbanan. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Islam juga. Dan mereka itu berjuang sama-sama. Tetapi kalau diganti khilafah, mereka apa enggak tersinggung? Berjuangnya sama-sama. Dan mereka beranggapan bahwa khilafah itu solusi yang coba ditarik ke belakang. Khalifah atau asyafah, dulu ada khalifah yang suka membantai. Setelah Muawiyah ada anaknya Yazid yang membantai keturunan Nabi. Ya Allah, itu korban khilafah, kekhalifahan yang sangat-sangat kejam dulu. Keturunan Nabi dibantai habis-habisan di Medan Karbala, Husain, Hasan diracun. Ini korban. Apa enggak lebih dahsyat nanti kalau diganti seperti itu? Mereka bahwa beranggapan harus diganti dengan khilafah, tapi tidak melihat bahwasanya yang dulu khalifah atau khilafah dulu setelah Sayyidina Ali atau setelah Muawiyah itu sangat dahsyat pembantaiannya. Mereka beranggapan bahwa kalau khilafah damai dan seterusnya. Mereka itu suruh belajar lagi sejarah agar memahami apa yang dimaksud khilafah dan bagaimana sejarah khilafah yang sudah terdahulu. Oleh karena itu demikian pemahaman kami. Jika ada kurang lebihnya bisa dikomentar. Kalau ada kekurangannya bisa ditambahi, kalau ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.